Judul firman Tuhan hari ini saya akan beri sukses di dalam Yesus. Amin. Sukses di dalam Yesus. Katakan saudara yang keras, sukses di dalam Yesus. 1, 2, 3. Sekali lagi. Iya, terima kasih. Sukses di dalam Yesus. Nah, tidak ada kesuksesan kalau bukan tinggal di dalam Yesus. Itu sudah jelas dikatakan di dalam perikop pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8. Sukses, setiap orang menginginkan kesuksesan di dalam hidupnya. Apakah itu dalam dunia sekuler? Apakah itu di dalam hidup di duniawi? Apakah itu hidup di dalam berkeluarga, berumah tangga? Tentunya setiap orang menginginkan kesuksesan. Amin. Nah, demikian juga ternyata isi hati Tuhan Yesus. Isi hati Tuhan Bapa kita, Dia ingin ternyata kita juga sukses. Haleluya. Haleluya. Yang mau sukses lambaikan tangan. Haleluya. Yang mau sukses lambaikan tangan saudara. Ada yang nggak lambaikan tangan nggak mau sukses? Amin. Mau sukses? Amin. Tunggu dengar firman Tuhan ini saudara. Siap-siap hati saudara dikupas-kupas. Haleluya. Saudara, di dalam Tuhan Yesus untuk meraih kesuksesan ada hal Tuhan yang inginkan di dalam kehidupan saya dan saudara. Di dalam ayat pertama jelas dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ayat kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah di-cut, dipotong, di-cut, tidak berbuah. Ini perkataan Yesus sendiri saudara. Keras bagi saya dan saudara. Kita adalah anak Tuhan, umat Tuhan. Bangsa Israel itu saudara, pada masa perjanjian lama dia disebut pokok anggurnya Tuhan. Bangsa Israel itu adalah pokok anggurnya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus merupakan ini adalah pokok anggur, hubungan pokok dan ranting-rantingnya. Ternyata tidak dapat dipisahkan hubungan antara pokok dan ranting-ranting itu saudara. Nah saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, mari lewat pembacaan firman Tuhan saat ini kita mau belajar ya. Dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Namun coba lihat selanjutnya. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Siapa itu? Anak sekolah minggu ya? Luar biasa. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Berarti saudara, ini dalam perikop ini adalah sudah anak Tuhan. Ini sudah murid Tuhan. Ini sudah jemaat Tuhan. Sudah mengaku dia sebagai anak Tuhan. Itu sebabnya kehidupan kita, kekristenan kita harus semakin hari semakin naik, bukan semakin turun. Harus ada naik tingkat, next level. Naikkan tingkat, tidak hanya cuma cukup dasar. Elemen sebagai, atau kalau dikatakan itu adalah sebagai elementary ya, tingkatannya, basicnya. Tidak hanya sampai di elementary, tingkat dasar, tetapi next advance, tingkat naik lagi, next level, naik tingkat. Ini yang Tuhan mau ternyata bagi saya dan saudara. Ya, untuk kita dapat berbuah lebat dikatakan harus dibersihkan. Katakan dibersihkan. 1, 2, 3. Dibersihkan. Dibersihkan. Dibersihkan itu saudara sakit enggak? Sakit dibersihkan? Sakit. Ya, dibersihkan oleh firman Tuhan. Tetapi ada hasilnya. Ketika kita mau dibersihkan, firman Allah mencatat, maka akan menghasilkan buah yang lebat. Amin. Mau? Iya. Makanya sukses mau, tapi siap dibersihkan. Haleluya. Saya dan saudara siap dibersihkan
oleh Tuhan, oleh firman-Nya. Karena Tuhan menginginkan kita harus siap untuk menyambut Tuhan. Ingat saudara, kita jangan lupakan visi kita, yaitu menjadi umat Kristus yang dewasa dan siap menyambut kedatangan yang kedua kali. Misinya beribadah dengan setia hingga akhir, menjadi pelopor dalam melakukan firman Tuhan, menjalin hubungan yang karib dengan Tuhan setiap hari, bekerja sama memenangkan jiwa untuk Tuhan. Jadi harus naik level, tidak harus terus saja di situ, harus ada peningkatan. Nah, saudara, baik, kita akan lanjut. Untuk sukses di dalam Yesus, menurut Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8, saya membuat ringkasannya saudara, yaitu pertama, pentingnya hidup ketergantungan pada Allah. Amin. Hidup ketergantungan kepada Allah. Karena Yesus jelas-jelas berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita tidak sukses, di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya pertama, pentingnya hidup ketergantungan pada Allah. Amin. Ayat 4 dan 5 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Nah, ranting itu harus menempel pada pokok anggur. Ranting itu harus menempel pada pokok anggur. Manalah mungkin ranting itu bisa berbuah dari dirinya sendiri. Manalah mungkin ranting itu bisa mengeluarkan buah dari ranting itu sendiri. Tetapi ranting itu harus menempel pada pokok anggur. Itulah dia, hidup ketergantungan kepada Allah. Kita harus hidup ketergantungan penuh kepada Tuhan, kepada Allah. Yesus berkata dalam ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ranting harus menempel pada pokok anggur. Sama halnya dengan kita, dengan manusia. Kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Kita tidak akan dapat berbuah dari diri kita sendiri. Kita harus menempel pada pokok anggur yang benar itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin, saudara. Ini adalah pelajaran dasar, saudara. Kita harus menempel kepada pokok anggur yang benar itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sebentar lagi kita akan merayakan kematiannya, ketika Yesus menunjukkan kasihnya, ya, Jumat Agung. Jumat besok kita akan merayakan hari kematian Tuhan. Yesus sudah memberikan kasihnya. Yesus itulah pokok anggur kita yang benar. Itu sebabnya kita ranting-rantingnya kita harus menempel terus kepada pokok anggur itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak ada alasan lagi. Tidak ada alasan bagi kita. Kita harus hidup ketergantungan kepada Allah. Yang setuju katakan amin. Amin. Tidak ada alasan lagi. Kita harus hidup ketergantungan kepada Tuhan. Nah, saudara, hidup sukses di dalam Yesus, di dalam Yohanes 15 ini, saudara, kita harus menempel pada pokok anggur. Ya, kita harus miliki hidup yang ketergantungan kepada Allah. Karena Tuhan Yesus sendiri yang jelas-jelas berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, pokok anggur yang benar itu Yesus. Ranting yang tidak berbuah dipotong. Ranting yang berbuah itu dibersihkan supaya lebih banyak buahnya, ya kan? Nah, sekarang saudara, kita harus siap untuk mau dibersihkan oleh Tuhan. Ayat 3 dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ternyata tidak cukup hanya sampai di situ, harus lebih lagi.
Tuhan inginkan agar kita lebih lagi supaya kita menjadi umat Tuhan yang layak, umat Kristus yang dewasa, yang siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Adalah hidup ketergantungan kepada Allah, menjalin, poin ketiga dalam misi kita, menjalin hubungan yang karib dengan Tuhan setiap hari. Saudara, ini ternyata untuk berbuah, untuk sukses itu mudah, saudara. Tinggal lagi kitanya. Tinggal lagi kita. Apakah kita mau menempel pada pokok anggur itu? Ya. Jelas-jelas dikatakan ranting yang tidak berbuah itu dipotong oleh Tuhan. Tidak cukup hanya dipotong, saudara. Ternyata ranting itu akan dikumpulkan. Wow. Dikumpulkan. Untuk apa? Untuk apa, saudara? Dibakar, saudara. Ranting yang kering, yang tidak berbuah, dibakar. Artinya, saudara, ada seleksi. Haleluya. Ada seleksi oleh Tuhan. Ada seleksi yang tidak berbuah, didiskualifikasi, diseleksi oleh Tuhan, dibuang. Aduh, mudah-mudahan kita jemaat Tuhan tidak ada yang didiskualifikasi, tidak ada yang terbuang. Haleluya, haleluya. Kita ranting yang berbuah, amin. Harus imani, saudara. Saya ranting yang berbuah. Saya tidak mau ranting yang tidak berbuah. Karena jelas-jelas dalam Injil Yohanes pasal 15 ini dikatakan ranting yang tidak berbuah itu dipotong dan dikumpulkan, lalu siap dibakar, masuk dalam perapian. Artinya ada penampian di dalam umat Tuhan, dalam gereja Tuhan, ya. Kedatangan Tuhan itu, saudara, pasti, ya, eskatologi, yaitu tentang kedatangan Tuhan kedua kali. Itu pasti, saudara. Tinggal lagi waktunya tidak ada yang tahu. Anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Tapi kita sebagai umat percaya, kita harus siap-siap saja. Seperti 5 wanita yang bijak dan 5 wanita yang bodoh. Kita siap dengan iman kita. Kita yakin percaya Yesus itu pasti akan datang kedua kali. Itu sebabnya nanti akan ada penampian, saudara. Tahu penampian? Ibu-ibu kalau masuk menampian, ditampian, ya, masak beras belum masak ditampi, terbuang dia. Kita pun nanti begitu, umat Tuhan, anak Tuhan, ada penampian. Pada waktu kedatangan Tuhan kedua kali ada penampian. Ranting yang tidak berbuah dipotong oleh Tuhan, dikumpulkan oleh malaikat-malaikat, lalu siap dibakar dalam api. Tetapi ranting yang berbuah itu tidak hanya tinggal tenang, saudara, yaitu saya dan saudara. Kita tidak hanya tenang, mentang-mentang ranting kita ada berbuah, tapi kita siap dibersihkan. Kok dipotong? Ngantuk ya? Ranting yang berbuah siap dibersihkan. Jangan dipotong, Pak Israel. Tuhan udah bilang, udah sayang, udah berbuah kau, tapi tunggu kubersihkan lagi kau. Kubersihkan supaya saya dan saudara berbuah lebat. Saudara, waktu kami di situ di Bekasi ada pohon mangga kami, saudara. Waktu kami beli rumah itu udah ada pohon mangganya, lebat kali daunnya, tapi gak pernah berbuah, lebat. Nah, tapi saya juga gak ngerti waktu itu kan, biar sayang. Tibalah saatnya semenisasi, saudara. Tahu semenisasi kan, kayak gini. Nah, Pak proyek semenisasi. Nah, datanglah RT kami. Dibilang memang, Bu, kita tebanglah pohon mangga ibu ini, rindang kali, lebat. Sayang-sayang juga. Ya lebat, namanya kita kan sebagai warga harus tunduk ya pada pemerintah. Walaupun dia RT, harus tunduk, saudara. Kita adalah bagian dari warga, jadi kita harus tunduk. Oke, Pak, ya, karena mau jalanan itu mau diseminisasi.
Memang mangga kami ini lebat, berbunga saja berbunga, nggak ada buahnya. Dipotong saudara, potongnya nggak tanggung-tanggung, banyak, sedih juga sih. Aduh udah sayang ini bisa berindang di bawahnya. Dipotong saudara, dibabat. Udah dengan rela hati saya, udahlah biarlah. Udah seminisasi selesai. Tahu saudara, nggak begitu lama, dalam tempo 2 bulan, mangga kami yang depan rumah itu berbunga. Terus udah berbunga, berbuah. Saya bilang, Priska tengok, karena udah lama nggak berbuah. Ya, udah berapa tahun di situ, 3 tahun nggak berbuah. Kami pun nggak apa kan, biar aja lah lebat pohonnya tapi nggak ada buahnya. Ternyata harus dipotong. Begitu dipotong saudara, tahu nggak? Buahnya, siapa pernah makan mangga harum manis? Mangga harum manis rasanya gimana? Pernah makan mangga harum manis? Itu mangganya enak, itu paling mahal mangga di sana. Di sini ada, tapi karena mahalnya jarang ada. Itu mangga kami saudara, setelah dipotong begitu, buahnya segini besar. Wah, saya bilang, harus dipotong rupanya. Harus dibersihkan. Ya, tepuk tangan. Harus dibersihkan. Barulah keluar buahnya. Banyak saudara. Banyak sampai ke bawah. Saya, saudara, terus terang, saya bagi-bagi sama tetangga. Orang itu juga heran. Tante, besar-besar kali ya buahnya. Puji Tuhan, besar. Memang besar, luar biasa heran. Banyak saudara. Nah artinya saudara, ternyata itu sebabnya firman Tuhan tidak pernah salah saudara. Jadi kita yang ranting yang sudah berbuah itu harus dibersihkan. Siap dibersihkan? Siap dibersihkan? Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan. Nah, makanya kalau dibersihkan oleh Tuhan, jangan ada yang mundur. Kalau dibersihkan oleh Tuhan, jangan ada yang lesu. Ya, berarti saya ingin lagi berbuah lebat. Nah, itu maksud Tuhan untuk kita sebagai ranting-rantingnya Tuhan, sebagai umat Tuhan harus menempel pada pokok anggur ya. Yaitu apa tadi? Untuk hidup sukses dalam Yesus, ranting itu harus hidup kita ketergantungan kepada Allah. Yang kedua saudara, untuk hidup sukses di dalam Yesus, untuk kita bisa apa yang Tuhan mau, yang kedua adalah ada hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan, yaitu seperti hubungan pokok anggur dan ranting-rantingnya tadi. Ya, di dalam ayat yang kelima bagian B saya bacakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sudah pasti saudara, karena kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Artinya adanya hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Ya saudara, seperti kita kepada sahabat, ya kan, hubungan sahabat. Kalau kita memiliki sahabat kita lihat mengalami kesusahan, saya yakin percaya Bapak Ibu Saudara nggak akan tega melihat dia. Apa tega? Ya kan? Kalau hubungan kita baik dengan seseorang, dengan keluarga itu, lalu kita lihat sedang mengalami kesusahan, apa saudara tega? Tidak kan? Nah begitulah hubungan dengan kita dengan Kristus, dengan Yesus. Hubungan pokok dengan ranting-ranting itu harus mengalami hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Ya, hubungan kita harus dekat dengan Tuhan. Karena jelas dikatakan bahwa tadi ayat yang ke-5b, bahwa barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah saudara, tinggal lagi kitanya. Jikalau kita mau dibersihkan oleh Tuhan untuk
menghasilkan buah yang lebat, siaplah dibersihkan oleh firman Tuhan. Karena kalau kita tidak berbuah, ranting itu tidak berbuah kering, maka kita akan siap dipotong. Namun sebaliknya, jikalau kita ranting itu siap dibersihkan, ranting itu pun akan berbuah lebat. Dan inilah harapan Tuhan bagi umat-umatnya. Inilah kerinduan Tuhan bagi saya dan saudara. Kita berbuah lebat. Saudara, di dalam hal berbuah lebat ini tidak hanya jasmani, saudara. Ini mencakup berbuah lebat dalam segala hal. Imannya top chair, ya kan? Rohaninya mantap, tidak tergoyahkan, tidak gampang diombang-ambing, tidak gampang tergoda, tidak gampang dirayu. Dunia ini sangat menjanjikan, tapi untuk menjerumuskan umat Tuhan. Itu sebabnya Allah ingin kita dibersihkan oleh firman-Nya supaya kita tidak sama dengan dunia. Amin. Saya dan saudara ranting-rantingnya Tuhan. Kita yang sudah tinggal dalam Tuhan, kita harus siap dibersihkan supaya kita bisa berbuah sesuai harapan Tuhan bagi saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara, mari kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Dikatakan bahwa pertama tadi adalah pentingnya hidup ketergantungan kepada Allah. Hidup ketergantungan kepada Allah. Tidak ada alasan lain. Ranting itu harus menempel kepada pokok anggur. Pokok anggur kita yang benar adalah Yesus Kristus. Kita harus menempel pada Yesus Kristus. Yang kedua, adanya hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Jalinlah hubungan yang dekat dengan Tuhan, sehingga Tuhan dengan kita itu manunggal. Nah, dikatakan dengan jelas saudara, Bapak Ibu Saudara, 3 hal perkataan Yesus. Ya, 3 hal perkataan Yesus jikalau ranting itu melekat kepada pokok anggur, ya. 3 hal perkataan Yesus, yaitu barang siapa tinggal di dalam Dia, ya. Dikatakan bahwa barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam Dia. Pertama, saudara, catat dalam hati saudara, kalau ada pensil, pena, buku lebih baik. 3 hal perkataan Yesus barang siapa tinggal di dalam Dia. Pertama, berbuah banyak. Katakan amin. Berbuah banyak. Sama-sama saudara. 1, 2, 3. Berbuah banyak, ya. Inilah barang siapa tinggal dalam Yesus. Perkataan Yesus, ya. Pertama, berbuah banyak. Yang kedua adalah mendapat jawaban doa. Mendapat jawaban doa. Kenapa? Karena Yesus sudah tinggal di dalam kita dan kita di dalam Dia. Mendapat jawaban doa, sehingga lewat ini kita menjadi kesaksian bagi dunia. Kita bersaksi. Itu sebabnya saudara, bersaksi. Yesus bilang kan, pergilah, beritakanlah Injil, menyaksikan kebesaran Tuhan, ya kan? Nah, yang ketiga, 3 perkataan Yesus, barang siapa yang tinggal di dalam Tuhan. Yang ketiga, menjadi murid Tuhan. Nah, berarti tante, kami belum murid Tuhan dong. Murid Tuhan, saudara. Murid Tuhan juga. Tetapi untuk ini, murid Tuhan yang spesial di mata Tuhan. Nah, saudara, sama seperti kita kan. Kita kan mempunyai sekolah TK Maranatha. Loh, kalau dia belum mendaftar ke TK Maranatha, emang dia murid kita? Paham gak maksud saya? Iya, memang murid. Dia murid, status murid. Tapi murid siapa? Untuk TK Maranatha dia harus mendaftar. Artinya begini, dia harus masuk dulu ke dalam lembaga yayasan TK Maranatha. Baru, bukan cukup itu. Ada lagi
berapa tante syaratnya? Oh, enggak gitu kan? Nah, maksud saya Bapak Ibu Saudara, ini saya berikan gambarannya supaya kita mengerti. Kan saya bilang tadi 3 perkataan Yesus itu tadi tentang barang siapa yang tinggal dalam aku. Pertama, berbuah banyak. Kedua, mendapat jawaban doa Tuhan. Ketiga, menjadi murid Tuhan. Nah, tentu mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, loh saya bukan murid Tuhan. Murid Tuhan. Tetapi untuk ini dalam Injil Yohanes 15 ayat 1-8, murid Tuhan yang dijadikan spesial di mata Tuhan. Nah, begitu Saudara, paham ya? Nah, ini. Sebaliknya 3 hal perkataan Yesus tentang barang siapa tidak tinggal di dalam dia. Berarti berlawanan. 3 perkataan Yesus barang siapa yang tidak tinggal di dalam dia. Apa Saudara? Pertama, ia dibuang keluar. Keras kan? Keras bagi saya juga dan saudara, bukan cuma bagi jemaat Saudara. Ini berlaku bagi semua orang, bagi saya dan saudara, bagi kita semua. Ini perkataan Tuhan. Barang siapa tidak tinggal di dalam Yesus, ia dibuang keluar. Yang kedua, ia dikumpulkan nanti oleh malaikat Saudara, yang siap dimasukkan ke dalam api untuk dibakar. Nah Saudara, tinggal lagi pilihan kita. Kita mau pilih yang mana Saudara? Saya yakin percaya jemaat Tuhan di tempat ini, saya dan saudara, kita mau ranting yang berbuah lebat. Kita mau siap dibersihkan oleh firman Tuhan. Kita mau hidup apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saya undang pemain musik, saya panggilkan WL Singer. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau hidup lebih lagi dalam kepada Tuhan. Karena kita tahu walaupun sakit dibersihkan Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan hanya ingin mau kita menjadi umat yang layak. Kita menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena akan banyak saudara seleksi, akan banyak pemilihan, akan banyak penampilan ketika waktunya Tuhan akan datang. Maka biarlah kita semua jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat-jemaat yang menyukakan hati Tuhan. Dengan kasih Kristus saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat pujian kita.